Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf teman-teman. Sementara ini belum bisa live ya, karena tempat dan juga sinyal kurang bagus teman-teman. Insya Allah lah kedepannya mungkin di minggu-minggu ini insya Allah bisa live. Jangan lupa biar kopi, biar nggak gagal paham ya. Pastikan tonton secara full. Kembali lagi saya ingatkan, tontonlah secara full jika memang ada manfaatnya gitu. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Untuk teman-teman yang belum yang belum keluar notifikasinya ketika saya upload, jangan lupa nyalakan loncengnya. Nggak cuma subscribe tapi nyalakan loncengnya ya. Biar nggak ketinggalan video-video berikutnya tentunya teman-teman. Oke, di malam ini saya mau bahas ini yang untuk istilahnya burung-burung bahan ya, agar mudah jamprok pastinya ya. Yang pertama itu paling mudah lah, yang paling mudah aja ya. Jadi tipsnya untuk burung bahan, burung 000 lebih enaknya begitu, ataupun burung yang eksprestasi yang trouble segala macam, insya Allah kembali normal, asalkan yaitu simak secara full biar nggak gagal paham, biar nggak bongkar isian di bawah pastinya ya. Bongkar isinya di atas teman-teman, di atas gantangan, jangan di bawah. Nanti kalau di bawah nanti yang nilai itu nggak ada pastinya ya, yang nilai kita sendiri teman-teman. Oke, jadi gini, tipsnya yang perlu paling utama diperhatikan ketika dapat burung bahan atau beli di kios. Kalau di kios yang pasti harus ataupun wajib udah jinak ya teman-teman ya. Semi jinak, kalau perlu jinak itu lebih bagus. Jinak ya, karena tanpa jinak itu nggak asik teman-teman, nggak ada seninya gitu loh ya. Jadi untuk teman-teman yang burungnya istilahnya nggak mau jamprok, ada dua opsi teman-teman nih ya. Kita buka aja di sini di video kali ini biar nggak pusing, biar nggak gagal paham pastinya ya. Jadi gini, yang pertama itu kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan untuk burung-burung bahan. Kalau ngomongin burung bahan yang kita beli otomatis itu udah istilahnya burung pilihan ya, yang paruhnya udah pasti tebel, panjang, syukur celah ya, body juga big pastinya, biar volumenya juga plus 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 ya. Yang perlu diperhatikan ketika dapat burung bahan, intinya itu dapat burung bahan entah beli ataupun dapat beli di kios ya. Jadi teman-teman lihat postur tubuhnya, ya, dalam artian ciri fisiknya sehat ya yang pertama ya, lincah yang pasti ya, terus syukur udah mau berkicau ya, nggak malu-malu. Jadi cek kondisi tubuhnya, kita lihat nih burung tersebut itu bulunya, kalau memang bulunya masih agak ngembang ataupun belum singset ya, silahkan teman-teman mandi jemur itu. Untuk jangkriknya, extra folding jangkriknya yang pertama lebih baik diurutkan teman-teman ya, biar cepet jadi pundi-pundi rupiah pastinya ya, istilahnya ya, dapat bisa gantang, bisa prestasi tentunya ya. Syukurlah kalau prestasi, jelas mau kerja di lapangannya pastinya. Jadi yang pertama itu kita kenain tuh jangkrik dulu, terus buah itu lebih bagus buah pepaya, lebih bagus. Dan kalau memang buah pisang, pastikan pisang itu nggak mateng, dalam artian tuh nggak apa ya, kuning banget gitu loh, nggak. Dan juga
pisangnya itu bukan pisang apa sih ya, kalau saya bilang kepok kuning ya, yang pasti kepok putih teman-teman. Matangnya kepok putih itu nggak semanis kepok kuning ya, dan juga teksturnya tentu lain lah, tentu lain. Teman-teman pasti udah tahu yang sering nyimak video saya. Jadi untuk jangkrik sendiri itu ditakar di 5 ekor untuk yang bahan, entah itu bahan rusak, bahan istilahnya nggak mau bunyi. Ini kalau teman-teman ngikutin ini secara urut, insya Allah cepet jadi, hasilnya juga cepet maksimal dan juga memuaskan pastinya. Tapi kalau kadang tuh teman-teman tuh ada yang nanya ini, tapi teman-teman yang lain masalah ini disamain, jadi timbulnya trouble lagi. Jadi cobalah kita garis bawahi ataupun kita benang merah ya, itu burung tersebut bahan. Jadi kita mandi jemur ya, mandi jemur. Setelah mandi jemur kasih extra fooding. Pastikan buahnya pisang atau pisang kepok putih, atau kalau lebih bagus buah pepaya. Nah, untuk penjemuran sendiri silahkan teman-teman itu untuk cepuk minum itu nggak usah dicabut, terus buah juga nggak usah dicabut. Dan pastikan nih ya, kontrol sekali lagi, pastikan ngasih buah itu nggak perlu banyak, sekiranya cukup untuk dalam waktu 1 hari. Jadi nggak ada buah kemarin tuh masih ada, itu nggak ada, usahakan begitu ya. Mandi jemur ya yang pertama, terus kasih extra fooding ya, jangan lupa 5 ekor yang habis jemur. Untuk sebelum jemurnya tetap kasih sarapan boleh, 3 boleh, 5 juga boleh. Ini ngomongin burung bahan teman-teman, bukan burung yang sedang on fire ya, nanti teman-teman lah yang lain ngikutin jadi malah berantakan. Mandi jemur, sebelum mandi keluar kasih jangkrik 5 ekor maksimal ataupun 3 ekor ya, ini ngomongin burung bahan. Jemur sebentar, mandikan, jemur lagi sampai kering. Terus jemurnya itu ditaruh di bawah lebih bagus, kerodong separuh. Semakin rendah semakin bagus. Manfaat dan fungsinya apa? Itu banyak. Burung lebih anteng, lebih stabil, lebih cepat keluar vektornya ya. Yang pertama, banyak lah. Dan itu nggak takut orang juga. Nah, setelah itu pastikan burung itu kering, syukur itu dikontrol ya karpetnya teman-teman, itu masih banyak ketombe atau enggak, yang pertama ya kan. Itu penting teman-teman. Pentingnya apa? Itu buat ngontrol burung kita itu siap dilombakan atau belum nantinya ke depannya. Kalau masih banyak itu berarti belum bisa dilombakan ya. Jangan dilombakan, pasti nyisir dulu untuk yang teman-teman yang pengen main rapih ya, nggak mau nyisir. Seperti itu. Terus habis jemur kan ya, kasih extra fooding, gantung. Dikerodong separuh boleh, diablak boleh, tapi saya garis bawahi jangan didekatin burung masteran. Kalau bisa dia sendirian di situ. Dengar boleh tapi lihat nggak boleh, karena itu mancing emosi dia ya. Kalau memang ada burung masteran silahkan dirodong separuh atau dibuka sampingnya ataupun depannya, pokoknya jangan sampai madep ke burung masteran itu beberapa hari. Kalau teman-teman continue dan bisa ngecek di karpet bawahnya itu ketombenya itu benar-benar udah bersih ya, itu 3 hari 4 hari itu udah cukup teman-teman, udah cukup segitu. Nah, nanti cirinya dia udah fit, udah enak badannya tuh, singset bulunya, singset rapih ramping ya. Itu kita ngejar stamina dulu. Ini ngomongin burung bahan ya. Kita ngejar stamina dulu.
Jadi diolah fisiknya dengan cara dijemur, mandi dan jemur. Saya nggak menyarankan diumbar karena kita nggak adu fisik teman-teman, yang penting kicau. Saya rasa cukup untuk penjemuran semi sauna kerodong separuh itu cukup, yang jelas itu 3 hari jemur kencang seperti itu. Nanti sore hari mungkin di jam-jam 2, jam-jam 1, setengah 2 itu kelihatan dia. Yang pertama volumenya itu bening belum, kita nggak usah ngejar jam truk di rumah, ini ngomonginnya berubah. Setelah itu kalau memang udah bening, udah kenceng suaranya ya, baru dikasih kroto teman-teman. Itu tetap diablak ataupun di kerodong separuh ya. Nah nanti lama-lama suaranya itu kayak tajam, pasti ada bedanya, tajam bening itu yang pasti. Biasanya dia ngerol-ngerol di rumah. Nah kalau udah begitu ya, itu bisa di kurun waktu kurang lebih ya seminggu lah maksimal, itu seminggu, minimal 5 hari itu udah cukup. Yang penting teman-teman jangan sampai lupa jangkrik nggak boleh diotak-atik, dilebihin dulu sebelum suaranya bening, sebelum suaranya itu tajam. Segitu aja dulu. Mandi jemur jangan lupa lah ya. Kontrol ketombe di karpet bawahnya itu masih banyak atau belum. Ini untuk mengatasi nyisir juga, stamina juga. Yang jelas kalau stamina bagus itu dia nggak banyak nyisir gitu ya. Nah setelah itu baru kita udah jalan ini seminggu, barulah mulai mandi jemurnya ini dikurangin teman-teman, dikurangin. Yang penting saya rasa seminggu ini cukup buat ngilangin ketombe yang jelas. Baru mulai main jangkrik kenyang. Pemberiannya kapan? Sebelum mandi ataupun pagi hari ketika kerodong dibuka. Jemur sebentar, mandikan, jemur. Untuk penjemurannya kelanjutannya itu cukup teman-teman lihat di karpet bawah. Ketika dia udah pertama jemur, biasanya kan dia naik turun ke tangkran atas bawah, dia berjemur, merenggangkan bulu, merenggangkan sayap ya kan. Kalau dia udah anteng sering di tangkringan atas sambil mangap ya kan, dia itu udah yang jelas bisa dikategorikan burung itu mulai mapan. Tuh yang jelas itu ya. Nah teman-teman di sini pokoknya semakin lama biasanya semakin dia cepet anteng, semakin cepet dia selesai nyisir bulu ketika mandi itu. Dengan tips-tips ataupun step-step ini insya Allah tuh semakin cepat. Yang tadinya mungkin sejam 2 jam kok belum anteng-anteng, ini mungkin sejam, nanti turun lagi 30 menit itu udah anteng teman-teman. Di sini teman-teman udah bisa gantang ya, udah bisa gantang di sini. Yang jelas pastikan bulunya kering ya. Itu jadi nggak usah bingung. Insya Allah kalau tips seperti ini kayak yang di teman kita ini, nggak tahu siapa namanya, nggak nyebutin nama ya, dia cuma WA, selamat sore bosku, mau nanya ijoku body big, onnya selalu lambat atau telat panas, terus kalau di bawah tiang gantangan full materi dan bongkar, tapi begitu di atas gantangan gak bongkar sama sekali, dalam artian ngukluk. Ini hilang teman-teman, penyakit seperti ini hilang. Coba kalau nggak percaya. Yang jelas insya Allah kerjanya maksimal. Untuk setelan harian itu sama, semua sama untuk burung bahan ini lah. Kita ngomongin kategori burung bahan ini ya. Kalau burung yang istilahnya udah prestasi ya udah lanjut, selama belum ada trouble nggak usah itu. Kroto gimana Pak? Kroto gimana? Kroto hanya dikasih di gantangan. Ini burung seperti ini mainnya pakai kroto karena main jemur. Tapi semakin lama semakin turun penjemurannya, krotonya dikurangin Pak. Mainnya itu hanya jangkrik dan uha. Untuk pemberiannya kapan? Ini kita ngomongin pakai kroto dulu di lapang begitu datang ya. Sebelum berangkat kan kita kasih jangkrik kenyang.
ya. Paham kan? Sama, mandi, jemur, kering, kasih scaffolding lagi ya, di angin-angin atau di kerodong ya, tapi dibuka resletingnya. Usahakan penempatannya juga tetap panas loh teman-teman. Daerah situ tuh tetap panas, jangan dibawa masuk ke rumah. Kalau dibawa masuk ke rumah dia cenderung nanti adem. Jadi mungkin yang atap-atapnya kanopi, seng, asbes itu bagus, taruh situ cuma di kerodong gitu. Nah nanti ketika mau berangkat kita kasih jangkriknya tuh pastikan kenyang. Atau di hari-hari itu setelah jemur nggak usah kasih jangkrik, pagi aja. Nah nanti sebelum berangkat kita kasih jangkrik kenyang nih teman-teman. Buah tetap mau pepaya mau pisang, yang penting pisang kalau kepok putih ya. Nah nanti sebelum berangkat kita kasih jangkrik kenyang, bawa ke lapang. Di lapang buka resletingnya aja, diemin dulu. Lebih bagus dia itu, yang jelas intinya itu ketika kita intip kerodongnya, dia itu kayak ngepik sayap ya, ngepik sayap itu berarti dia udah fit, udah enak badannya. Terus kasih kroto 3 butir maksimal untuk pemberiannya, mungkin 2 di awal. Kita beli tiket, kasih UH 1, tinggal dulu bunyi enggak, K2 enggak bunyi. Kalau masih enggak bunyi kita intip lagi, dia masih ngepik bulu, terakhir kasih kroto 1 atau 2 butir, udah naikin. Insya Allah enggak akan, yang jelas insya Allah dia kerja burung itu. Insya Allah juga penyakit nyisir, terus kayak ngetem, sering lambat ngetem, itu hilang. Dan yang jelas insya Allah juga dia bongkar isian. Cuma nggak usah kaget kalau pertama biasanya dia itu bongkar isiannya masih pendek-pendek. Kapan sih panjangnya? Coba terusin rawatan ini ya. Insya Allah nanti kalau masalah panjang itu mengikuti dia kapan ataupun terbiasanya dia digantang. Gak mungkin bisa langsung panjang gitu. Mungkin panjang pun ada, cuma ya sekian banding sekian begitu. Jadi cukup jelas ya Pak ya. Intinya seperti itu. Mau yang jelas itu ini lebih efisien dan lebih bagus untuk burung-burung cucak hijau body big. Untuk cucak hijau body big monggo ya, itu lebih saya rekomendasikan. Karena apa? Dia butuh stamina bagus, butuh nutrisi yang cukup pastinya. Tapi kalau body kecil biasanya kan dia burung-burung nakal nih, insya Allah juga cepet sembuh. Cuman kalau body kecil biasanya dia hyperfull, mainnya hyperfull gitu. Jelas ya teman-teman. Jadi itu tadi tips dari saya. Insya Allah sih saya coba teman-teman kalau WA kasih keterangan nama siapa dari mana. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa saling istilah kenal nantinya. Ya jelas di sini saya hanya sekedar berbagi, sekedar sharing ya. Semoga bermanfaat ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Insya Allah saya bikinkan konten lagi yang khusus-khusus seperti ini biar menarik pastinya, yang gampang teman-teman nyimak ya. Jadi bertahap beralur. Mungkin kalau ada yang request untuk murai batu nih, kita senggol murai batu. Cuman gimana ya, saya sebenarnya nggak enak, tapi nggak masalah. Coba kalau memang murai batu ada yang request banyak ya, cenderung banyak juga, nanti kita senggol murai batu pastinya. Untuk murai-murai yang apa, bahan seperti itu, ataupun burung-burung trouble ya. Pertanyaan terbanyak nanti kita bikinkan konten khusus teman-teman. Supaya apa? Saya di sini itu ingin membantu teman-teman yang istilahnya yang main burung cenderung ke bukan hobi ya. Kalau ngomongin hobi kayaknya sekarang itu jarang lah. Yang jelas gimana caranya sih ngolah burung biar jadi cuan pastinya, ya kan? Gak usah munafik, gak usah bohong. Saya pun sama. Oke, cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.